Silakan aktifkan kameranya ya. Mana ketua kelas sudah masuk belum? Halo? Halo? Mana ketua kelasnya ini? Halo ketua kelas. Ada apa Rika Handayani? Ada pertanyaan Rika? Oh iya, Jus Lambadia sudah masuk ya? Oke. Baru 17 orang. Berarti 16 orang ya. 17 dengan saya. Juslan, minggu lalu kita sampai pada materi apa ya? Juslan. Juslan. Halo. Juslan. Nggak dengar Juslan. Juslan. Jaringannya itu, Pak. Jaringannya ya. Juslan monitor. Iya, Pak. Minggu lalu kita sampai di mana? Hadir, Pak. Iya, minggu lalu sampai di mana kita pembahasannya? Jaringannya itu, Pak. Coba yang lain jawab. Minggu lalu kita sampai mana? Minggu lalu. Badan hukum, Pak. Kita sudah sampai. Hadir, Pak. Oh, sudah sampai badan hukum ya? Badan hukum, Pak. Sudah ya. Di pengertian sistem hukum Indonesia, Pak. Oh, minggu lalu kita sudah sampai pada badan hukum ya? Halo. Iya, Pak. Pengertian sudah? Iya, Pak. Sudah sampai di badan hukum. Berarti jenis sudah ya? Sudah, Pak. Sudah jenisnya. Iya, Pak. Oke. Berarti sekarang kita lanjutannya lagi. Sudah ini baru 17 orang ya. Tunggu lagi ya. Coba Juslan hubungi teman-temannya dulu. Atau yang lain. Tolong hubungi teman-temannya yang lain. Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Iya, ya. Baik, kita mulai ya. Sambil menunggu yang lain kita mulai aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita mulai pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang ketiga, kalau tidak salah ya. Yang ketiga ya. Pak. Iya. Iya. Sebelumnya saya mau maaf lagi Iya, Pak. karena saya belum sempat hadir di Tanggetada di kampus kalian. Berhubung di kampus induk ini masih ada
kegiatan menguji setiap hari Jumat. Badan hukum sudah ya, minggu lalu sudah sampai pada pembedaan badan hukum ya. Iya. Ada yang ingat minggu lalu? Apakah sudah sampai pada pembedaan badan hukum? Pembagian? Sudah? Iya Pak, sudah sampai belum. Dan hukum. Sudah pada pembagiannya? Iya Pak, sudah. Belum. Belum? Belum. Ada baru di. Iya, sudah Pak, sudah. Sudah. Iya, biasanya sih sudah kalau karena itu materi awal-awal di badan hukum itu. Iya Pak. Nah, kita masuk lagi sambungannya ya. Jadi minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1653 itu badan hukum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, yang kedua badan hukum yang diakui oleh pemerintah, dan ketiga badan hukum yang dibolehkan oleh pemerintah. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu. Nah, lanjut sekarang masih terkait dengan pembagian badan hukum. Nah, pembagian badan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 3, yaitu yang sudah ya. Sedangkan pembagian badan hukum berdasarkan wewenangnya, kalau kita bagi lagi badan hukum berdasarkan kewenangannya, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama badan hukum publik, yang kedua badan hukum privat. Badan hukum publik ini adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi masuk pada badan hukum pertama yang dibagi menurut pasal 1653 KUH Perdata ya. Atau begini biar lebih gampang kalian cerna begini. Jadi pasal 1653 KUH Perdata itu dia bedakan badan hukum menjadi 3. Tetapi sebenarnya badan hukum itu hanya ada 2. Jadi pada pasal 1653 KUH Perdata itu pecahan, mereka memecah lagi. Sebenarnya itu badan hukum itu hanya ada 2. Yang pertama badan hukum publik, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah menurut hukum publik. Yang kedua badan hukum privat, ya. Badan hukum privat atau keperdataan ini adalah badan hukum bentukan pemerintah atau negara atau juga dibentuk oleh swasta. Nah, kedua badan hukum ini itu sudah dipecah-pecah di dalam pasal 1653 KUH Perdata. Sehingga pasal 1653 KUH Perdata membagi badan hukum menjadi 3 ya. Ya, dalam 3 itu sebenarnya ada 2. Bisa dipahami? Halo? Bisa Pak? Iya, pahami. Jadi begini. Iya Pak, bisa. Iya, jadi badan hukum itu hanya ada 2. Kalau kita bagi dari awalnya ya, hanya ada 2. Kalau berdasarkan kewenangannya, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Nah, tapi kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1653 itu membedakan badan hukum menjadi 3, jadi dia pecah lagi. Yang pertama itu adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, ini namanya badan hukum publik, ya. Kemudian kedua badan hukum yang diakui pemerintah. Ini juga bisa publik, bisa juga privat. Gitu. Yang ketiga badan hukum yang dibolehkan pemerintah. Ini adalah badan hukum privat.
Jadi badan hukum publik artinya badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, ya, menurut hukum publik. Sedangkan badan hukum privat atau keperdataan adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah ataupun dibentuk oleh swasta. Jadi itu. Jadi di sini negara itu merupakan badan hukum publik, ya, atau badan hukum originil, badan hukum yang asli. Inilah kemudian yang membentuk badan hukum. Jadi kalau tidak ada negara, maka tidak akan ada badan hukum, ya. Jadi badan hukum itu yang pertama adalah yang paling asli, yang originil namanya badan hukum originil adalah negara. Negara ini lagi membentuk badan hukum, ya. Seperti departemen, kementerian itu badan hukum semua. Ya, Kementerian Hukum dan HAM, ya, Kementerian Negara, Kementerian Agama dan sebagainya. Termasuk provinsi, kabupaten, ya. Itu adalah badan hukum publik. Badan hukum yang dibentuk oleh negara atau pemerintah menurut hukum tentunya, ya. Nah, selanjutnya badan hukum privat atau keperdataan adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah ataupun oleh swasta. Jadi pemerintah bisa membentuk lagi badan hukum privat. Misalnya contohnya PT BRI dalam kurung Persero, ya. PT BRI Tbk dalam kurung Persero. PT Inhutani Tbk dalam kurung Persero. Dalam kurung Persero itu maknanya adalah bahwa perseroan terbatas tersebut adalah milik pemerintah, dibentuk oleh pemerintah. Tunggu, ini ada angkat tangan ini. Saya buka dulu angkat tangannya. Dila, angkat tangan, ada apa? Dila, ada pertanyaan? Silakan. Dila. Makan kue, Bang. Oke. Kue janda. Apa kue janda? Masya Allah. Nah, jadi Dila bertanya, segera bertanya Dila ini. Baik, kita lanjut ya. Itu badan hukum, ya. Masih pada pembagian badan hukum. Jadi awalnya itu kalau dari segi kewenangan, badan hukum itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Tapi kalau masuk di pasal 1653 KUH Perdata, maka yang dua ini itu dibagi lagi, dipecah menjadi tiga, ya. Dipecah menjadi tiga. Iya, bukan mesti ganti lagi. Sebentar waktu. Kita bisa. Hah? Kita bisa. Kan kita jangan atur kayak gitu. Apa? Kita jangan atur begitu. Waduh. Astaga. Terus dia di mana? Hah? Ini mana? Dalam ruangan menguji. Oh gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Lagi mengajar sekarang. Oke, kita lanjut ya. Nah, badan hukum ini sebagaimana pengertian saya sampaikan minggu lalu adalah subjek hukum ciptaan manusia, ya. Berdasarkan hukum. Jadi ada kata-kata berdasarkan hukum. Berarti di dalam pembentukan badan hukum itu ada caranya. Caranya diatur oleh hukum, ya. Nah, hukum perdata kita itu mengatur cara membentuk badan hukum itu. Dia hanya mengatur cara formilnya saja. Jadi dia hanya menyebutkan syarat formilnya. Syarat formil untuk membentuk badan hukum itu adalah cukup dengan akta notaris. Akta notaris. Jadi kalau mau buat badan hukum silakan nanti datangi notaris. Di notaris sudah ada memang format khususnya, ya. Tinggal kita baca, kemudian kalau mau merubah silakan mau dirubah, boleh dirubah. Tapi sudah ada format awalnya, ya. Tinggal kita rubah apa maunya kita masukkan klausul-klausul ke dalam, ya, akta tersebut. Nah, akta notaris itu sebenarnya adalah ADRT, anggaran dasar rumah tangga. Tapi disahkan di notaris. Dibuat di hadapan notaris. Ini syarat formilnya. Kemudian syarat materinya, Undang-Undang
khususnya kitab undang-undang hukum perdata itu tidak memberikan persyaratan material untuk membentuk badan hukum, ya. Tetapi syarat material pembentukan badan hukum diatur oleh teori, ya, yang disampaikan oleh Profesor Myers. Jadi Myers itu sama tulisannya, sama ucapan, sama tulisan Myers. Nah, menurut Profesor Myers, ya, pembentukan badan hukum itu secara syarat materialnya diatur oleh 4 teori. Yang pertama, untuk membentuk badan hukum harus ada harta kekayaan yang terpisah dari pengurusnya. Jadi namanya teori pemisahan harta kekayaan. Artinya, harta kekayaan pengurus dan badan hukum itu tidak menjadi satu, tapi terpisah, masing-masing berdiri sendiri. Itu dimaksud, ya. Jadi harta kekayaan para pengurus secara pribadi itu tidak boleh dimasukkan ke dalam badan hukum. Begitupun sebaliknya, ya. Harta dari badan hukum tersebut tidak boleh menjadi milik pribadi dari para pengurusnya. Konsekuensinya apa? Kalau ada pemisahan harta pribadi, maka itu berkonsekuensi kepada pembayaran badan hukum ketika dia menjadi pilot. Jadi ketika dia menjadi pilot, maka badan hukum itu, ya, utang badan hukum itu tidak sampai mengambil harta milik pribadi para pengurusnya. Jadi cukup dibayarkan dari harta badan hukum itu saja, ya. Tidak sampai mengambil harta pribadi milik para pengurusnya. Itu tujuan dari harta pemisahan atau pemisahan harta di dalam badan hukum. Yang kedua, ada tujuan tertentu. Jadi untuk membentuk badan hukum harus ada tujuannya. Harus ada tujuannya. Nah, tujuan di sini bukan tujuan pribadi, ya, tetapi tujuan dari badan hukum tersebut. Ini tujuannya ada yang bersifat komersial atau mencari keuntungan, ada yang bersifat idil. Kalau bersifat idil berarti sifatnya tidak mencari keuntungan, tapi semata-mata mencari pahala, ya. Seperti yayasan. Yayasan itu memang tidak boleh mencari keuntungan, dilarang oleh undang-undang yayasan. Dia namanya nirlaba, ya, nol laba, tidak boleh mencari keuntungan. Itu, ya. Kemudian yang ketiga, syarat material yang ketiga menurut Myers adalah badan hukum harus memiliki kepentingan sendiri. Jadi badan hukum harus memiliki kepentingan sendiri. Itu maksudnya adalah badan hukum itu memiliki hak yang timbul dari perikatan yang mereka lakukan dengan pihak lain. Itu maksudnya kepentingan sendiri. Itu, ya. Jadi badan hukum harus memiliki kepentingan sendiri, tapi kepentingan ini bukan kepentingan para pengurusnya, ya, tapi kepentingan dari badan hukum. Artinya badan hukum itu memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan hubungan dengan badan hukum lainnya atau dengan pihak lainnya, ya. Itu maksudnya itu. Jadi badan hukum harus, tunggu yang masuk ini, Purnamasari, silakan Purnamasari, silakan bergabung, ya. Simak baik-baik ini, ya. Mana Purnamasari? Halo. Iya, Pak. Oke, selamat datang.
Iputu Pande. Iputu Pande silakan bergabung. Ya, waalaikum. Oke, Iputu Pande. Jadi saya ulangi ya. Jadi syarat berikutnya adalah badan hukum itu harus memiliki kepentingan pribadi. Artinya ya, badan hukum itu memiliki kepentingan yang timbul dari peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum itu. Misalnya badan hukum itu melakukan perjanjian, maka di sini badan hukum itu memiliki kepentingan, ya, kepentingan sendiri, kepentingan untuk badan hukum ya, tapi bukan kepentingan pribadi dari pengurusnya, kepentingan milik badan hukum atau kepentingan sendirinya badan hukum tersebut. Kalau dia melakukan perjanjian dengan pihak lain atau dengan badan hukum lain, maka badan hukum itu timbul kepentingan-kepentingan dari perbuatan tersebut. Apa itu biasanya? Biasanya dia punya hak untuk menagih. Kalau dia meminjamkan sesuatu kepada pihak lain, maka badan hukum punya kepentingannya adalah menagih misalnya. Gitu. Juga memiliki kewajiban, ya. Karena dalam perjanjian itu ketika kita punya hak, maka kita juga akan punya kewajiban. Kemudian yang keempat adalah harus ada organisasi yang teratur di dalam badan hukum tersebut. Bisa pahami nih organisasi teratur? Maksudnya di sini ya, badan hukum harus memiliki pengurus. Jadi ada struktur pengurus yang jelas, ya, yang tersistematis. Nah, kalau keempat syarat ini sudah terpenuhi, maka menurut Prof. Myers, bolehlah badan hukum itu diakui dan disahkan, ya. Jadi ini 4 syarat materi dari pembentukan badan hukum. Sedangkan syarat formilnya hanya 1, ya. Badan hukum harus memiliki akta notaris. Kalau akta notaris berarti dalam membentuk badan hukum, ya, para pihak yang mau membentuk badan hukum itu, ya, yang harus datang ke notaris. Pak, mohon maaf Pak. Ya, silakan. Bisa izin keluar Pak, karena dipanggil di kampus saya ada Pak, di kampus Induk Pak. Oh, boleh. Kamu di mana kata Tasbir? Saya jus lambat dia Pak. Oh, ini namamu Tasbir. Anu Pak, jaringan di HP ku Oh, lagi. iya. Apa, jadi gabung sama Tasbirasi. Yusla mau kemana? Dengan mau ke kampus Induk Pak, dengan Ibu Tupan di mana Kedana. Oh, silakan. Ya. Silakan ya. Pak. Ya, Yusla. Ya, oke. Nanti Yuslan digantikan sama wakilnya ya. Mana wakilnya? Siapa wakilnya? Irawati Pak. Ah ya, Irawati Pak. Irawati. Ada Irawati di sini? Irawati monitor. Herawati. Oh, Herawati. Pak, Hera Pak. Oh, Heriawati. Yang mana nih coba? Herawati Pak. Oh, di sini Hera Hasan. Hai, Pak. Oh, Hera Hasan. Ya, oke. Nanti sebentar tugas. Herawati nama asliku, Pak. Oh, Herawati. Kenapa berubah namanya? Oke, Herawati, nanti sebentar habis ini kamu bertugas untuk mendata semua yang hadir ya. Ya, yang tidak hadir di Iya, Pak. silang di presensi manualnya ya. Iya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Nah, itulah tadi syarat materi dari pembentukan badan hukum. Nah, sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu objek hukum. Objek hukum. Karena kita sudah bahas kemarin itu subjek hukumnya, maka sekarang kita masuk pada objek hukumnya. Ada yang paham apa itu objek? Coba dulu. Tolong yang bisa paham bersuara dulu, apa itu objek?
Objek. Apa itu objek? Nggak tahu apa itu objek? Objek. Coba apa persamanya objek? Objek. Silakan. Yang langsung aja sebut. Siapa yang bisa jawab? Persamaannya saja. Ya. Hera bisa? Herawati? Bentuk Pak, bentuk objek. Kata benda. Ya, objek kata benda. Ya. Benda bisa. Nah, kalau objek hukum apa? Objek hukum adalah Bentuk hukum. Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. iya, betul. Jadi sudah buka internet ya. Bagus. Itu objek hukum ya. Objek hukum. Jadi objek hukum itu adalah segala sesuatu yang berguna atau bermanfaat bagi subjek hukum. Ingat, segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Itu pengertian umumnya itu. Itu pengertian umumnya. Jadi kalau kita anggap objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat atau berguna bagi subjek hukum, itu doktrin yang sudah lama sekali, dan itu perlu dikaji ulang lagi. Karena di dalam hukum tidak semua benda atau objek itu bisa menjadi benda hukum atau objek hukum. Kalau semua benda kita bisa kategorikan sebagai objek hukum, maka benda apapun ya itu boleh diperjualbelikan atau boleh diperdagangkan, boleh dijadikan sebagai objek perjanjian. Tetapi kenyataannya di dalam hukum itu tidak semua objek itu dapat dijadikan sebagai objek perjanjian atau benda perjanjian, benda dalam perjanjian. Ya. Contoh, saya kasih contoh ya. Matahari. Matahari benda atau bukan? Halo? Halo? Matahari itu benda atau bukan? Halo? Benda. Benda, ya betul benda. Kalau angin, benda enggak itu angin? Bukan. Angin bukan benda? Masa angin itu benda? Udara itu benda, ya? Angin, udara, matahari, bulan itu benda. Bintang juga itu benda, ya? Batu luar angkasa juga itu benda. Itu benda itu. Nah, pertanyaannya apakah ini benda dalam arti hukum atau bukan? Apakah ini benda yang diaku oleh hukum sebagai benda atau bukan? Ada yang punya kitab undang-undang hukum perdata? Coba satu orang, coba saya minta tolong di-share di HP-nya pengertian benda menurut pasal 499 KUH Perdata. Tolong, saya tunggu.
Sudah ketemu? Silakan di-share di internet. Ketik saja pengertian benda menurut pasal 499 KUH Perdata. Coba baru dibacakan. Saya, Pak. Ya, silakan baca ya. Menurut pasal 499 KUH Perdata, Iya. pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak seperti hak cipta, hak paten dan lain-lain. Itu menurut pasal 499 ambil dari mana? Di Google, Pak. Di Google. Berarti tidak semua Google itu betul ya. Coba kamu download kitab undang-undang hukum perdatanya. Ada nggak muncul? Apanya, Pak? Download kitab undang-undang hukum perdata. Jadi itu tadi yang kamu bacakan itu adalah pengertian yang bebas. Jadi yang menulisnya itu dia menerjemahkan sendiri. Ya. Nah, kalau aslinya di dalam pasal 499 KUH Perdata itu begini bunyinya. Dengarkan ya. Benda adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Begitu bunyinya. Jadi tiap-tiap hak atau barang yang dapat dikuasai dengan hak milik. Nah, ini menarik sekali kita kaji ini kalimatnya. Jadi objek hukum itu yang pertama tadi pengertiannya itu secara umum bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum. Nah, ini doktrin enggak, kalau bagi saya analisa ini kurang pas. Ya. Kurang pas, perlu ditelaah ulang. Kenapa ditelaah ulang? Karena ada pernyataan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu berarti semua benda yang punya nilai manfaat kepada manusia. Nah, kalau kita lihat matahari, bulan, ada nggak manfaatnya bulan sama kita itu? Ada. Iya. Bulan itu punya manfaat. Banyak, Pak. Banyak. Salah satunya kalau kalian pacaran itu, ya toh? Lucu toh? Kalau kalian duduk sama teman-teman di bawah bulan, ya. Misalnya, ya, ini misalnya tasbir lah ya. Mana tasbir? Tasbir. Misalnya tasbir ini Ya, Pak. lagi ketemu sama mabanya, ya tidak sengaja di tang kita ada, kebetulan malam itu ada bulan, kan dengan bulan itu tasbir bisa muncul banyak puisi. Itu salah satu manfaatnya, ya kan? Di samping lagi ya bulan memang, cahaya bulan memang memberikan suasana yang berbeda yang membuat hati terasa nyaman misalnya. Itu manfaatnya. Begitupun matahari. Matahari manfaatnya kalau pagi hari bikin badan kita hangat. Kalau dalam matahari bumi ini akan beku. Semua itu bermanfaat bagi manusia. Ya. Semua ada manfaat bagi manusia. Sama dengan udara, angin. Angin itu benda dan bermanfaat bagi manusia. Kalau ini kita nyatakan sebagai langsung kita nyatakan sebagai objek hukum, ya maka kita bisa jual beli angin. Ya, angin yang lewat itu, misalnya angin yang lewat di depan rumah saya itu tidak boleh dihirup oleh orang lain. Kalau hirup bayar misalnya.
Ya, sama dengan matahari. Itu matahari yang jatuh di depan rumah saya. Kalau dia kena orang lain itu harus bayar. Karena itu punya saya. Jadi kurang pas. Walaupun tidak salah. Ya. Tapi kurang pas. Sehingga kita melirik pengertian objek hukum itu, kita lirik pada pasal 499 KUH Perdata. Di situ dijelaskan pengertian benda. Karena objek hukum itu sama dengan benda. Sehingga objek hukum itu dapat diambil interpretasi dari pengertian benda itu yang tertuang di dalam pasal 499 KUH Perdata. Yang kurang lebih dia berbunyi, ya, tiap-tiap hak atau barang yang dapat dikuasai dengan hak milik. Jadi ada kata-kata tiap-tiap hak. Hak itu berarti dia menunjukkan bahwa benda itu ada yang tidak terlihat. Karena hak itu memang tak nampak tapi dirasakan. Kalau Anda meminjamkan uang kepada temannya, maka Anda punya hak di situ. Apa haknya? Hak untuk menagih. Menagih itu tidak kelihatan bentuknya, tapi Anda bisa rasakan, toh? Iya, menagih. Tapi itu hak. Dan itu masuk kategori benda yang tak nampak. Kalau dalam hukum namanya benda yang tidak berwujud. Kemudian barang. Barang itu dapat dilihat oleh mata. Ya, seperti uang, ya. Minuman, motor, rumah, tanah, itu semua barang. Ini namanya benda yang berwujud. Kemudian ada lagi unsur berikutnya. Baik benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud itu dapat dikuasai dengan hak milik. Dapat dikuasai dengan hak milik. Nah, pertanyaannya, apakah matahari dapat dikuasai dengan hak milik? Apakah ada sertifikat terhadap kepemilikan sinar matahari? Matahari itu, bendanya itu. Tidak ada. Angin yang berhembus di sekeliling kita itu tidak, ya? Iya. Angin yang berhembus di sekeliling kita ini tidak bisa dimintakan sertifikat hak milik. Kalau ada berarti orang gila itu. Ya. Begitupun udara. Ya. Hujan itu benda. Ya. Apakah hujan bisa dimintakan hak milik? Tidak. Kecuali air hujan kita tadah, kita masukkan ke dalam wadah, baru boleh. Sama dengan angin, udara. Udara selama dia masih bebas di alam ini berkeliaran, maka tidak ada orang yang bisa menjadikan dia sebagai hak milik. Kecuali udaranya sudah dimasukkan ke dalam suatu wadah. Ya, Anda biasa kompa ban mobilnya, ban motornya, ban mobilnya biasa, ya. Ya. Itu kompresornya itu alat wadah untuk menampung udara atau angin. Dan itu bisa dimiliki, tapi udara yang sudah dalam bentuk lain. Bukan udara yang bergerak di sekeliling kita ini yang kita hirup keluar masuk. Bukan itu. Ya. Sehingga ya dianggap bukanlah benda dalam pengertian hukum. Kalau dia dianggap benda dalam aspek hukum, maka angin dapat diperjualbelikan, dapat ditransaksikan yang bebas ini. Angin yang bebas ini. Ya kan? Sinar bulan dapat diperjualbelikan. Kalau ada sinar bulan jatuh pas di depan rumah saya, ya. Orang yang lewat dan menikmatinya saya bisa tagih. Minta royalti. Ya, tapi bukan. Tidak bisa karena begini. Dia bukan benda yang dapat diperjualbelikan, ya, karena bukan kategori benda dalam aspek hukum. Itu benda dalam arti fisika atau alam. Jadi dibedakan, ya. Jadi pengertian objek hukum yang menurut saya paling pas adalah pengertian benda yang tertuang di dalam pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi tiap-tiap hak atau barang yang dapat dikuasai dengan hak milik. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Sudah ya.
Husna enggak bertanya Husna? Mana Husna ini? Tidak pernah kelihatan fotonya, videonya. Ya inilah jeleknya kalau kita online ya. Saya tuh sebenarnya mau sekali ketang-ketana, tapi ini setiap hari Jumat selalu saja tabrakan dengan jadwal menguji, sehingga saya nak ketang-ketana. Mudah-mudahan hari Jumat berikutnya menguji sudah tidak ada dan saya bisa ketang-ketana melihat kalian ini. Amin. Ya. Amin. Amin. Iya. Nah selanjutnya sudah masuk objek hukum ya. Tidak usah terlalu panjang di situ saya ya. Nah dari pengertian tadi itu maka objek hukum atau benda itu dapat dibagi dua menjadi benda berwujud dan benda yang tidak berwujud. Itu ya. Selanjutnya kita masuk pada peristiwa hukum. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang sudah diatur di dalam hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa dipahami? Peristiwa hukum? Ulang, Pak. Ulang. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang sudah diatur oleh hukum atau diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Itu peristiwa hukumnya. Nah, apa pentingnya untuk mengetahui peristiwa hukum ini? Ada yang bisa kasih saya gambaran? Silakan. Apa pentingnya kita mengetahui satu peristiwa hukum itu ada? Pentingnya, ya saya jawab sendiri ya. Pentingnya kita mengetahui. Ya silakan. Silakan. Ila Aulia, silakan. Kalau menurut Ya. Kalau menurut saya, Pak, pentingnya mempelajari peristiwa hukum itu supaya kita mengetahui apa-apa yang terjadi di dalam hukum. Oke, boleh yang lain? Yang lain? Jadi lebih tepatnya pentingnya kita atau kegunaan kita mengetahui peristiwa hukum adalah untuk mengetahui status keperdataan seseorang. Jadi untuk mengetahui status keperdataannya, ya, itu pentingnya. Nah, apa pentingnya untuk mengetahui status keperdataan seseorang? Ya, supaya kita bisa dengan mudah melakukan hubungan keperdataan dengannya. Misalnya, saya contoh ya. Misalnya A dan B itu melakukan perkawinan. Perkawinan itu adalah peristiwa hukum. Ya. Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Kawinnya namanya perbuatan hukum. Jadi kawin itu perbuatan hukum, ya. Perkawinan itu suatu peristiwa hukum. Nah, pentingnya kita mengetahui perkawinan itu antara A dan si B misalnya, agar kita dapat mengetahui statusnya si A dan si B dalam keperdataan. Apa statusnya A dan si B? A ini laki-laki, berarti dia statusnya adalah suami. B adalah perempuan, berarti statusnya adalah istri. Jadi
bagi yang punya kepentingan lawan jenisnya, yang punya kepentingan untuk kawin dengan salah satu pihak itu bisa mengetahui. Akhirnya tidak sembarang. Oh, si anu sudah jadi istrinya orang, ya. Itu status keperdataannya. Sehingga kalau ada yang mau maju lagi, mau senter-senter, maka dia mundur karena sudah istri orang. Atau kemudian dia istri orang, maka dia punya lagi anak. Berarti dia status seorang ibu. Berarti itu status keperdataan juga. Sebagai seorang ibu dia punya hak dan punya kewajiban. Dan dia istri, sebagai seorang istri maka dia punya hak dan kewajiban. Untuk mengetahui, minimal mengetahui diri kita sendiri bahwa saya punya hak seperti ini dalam keperdataan, saya punya kewajiban seperti ini dalam hukum keperdataan. Jadi tidak melanggar hak dan kewajiban kita. Nah, peristiwa hukum itu peristiwa hukum dalam keperdataan, ya, itu dapat dibagi menjadi yang pertama kelahiran. Kelahiran itu menentukan status seseorang sebagai apa dulu. Pernah saya terangkan kayaknya di pertemuan pertama ini. Itu kelahiran menjadikan orang sebagai apa? Dengan adanya kelahiran maka orang itu menjadi subjek hukum. Jadi di sini bisa lahir keperdataannya, bisa lahir hukum publiknya. Ya kan? Ya. Jadi dengan lahirnya seorang itu maka dia berstatus sebagai subjek hukum. Kalau sudah berstatus sebagai subjek hukum, maka dia memiliki hak dan kewajiban. Ya, itu. Kemudian kedua adalah perkawinan. Ya, ini tadi saya sebut. Jadi peristiwa yang kedua adalah perkawinan. Nah, dengan perkawinan ini maka lahirlah status dari orang yang kawin tadi. Apa statusnya? Statusnya adalah sebagai istri dan sebagai suami. Kalau statusnya sebagai istri dan suami, maka dia masing-masing punya hak dan kewajiban. Ya, kalau sudah paham statusnya, maka tidak boleh lagi melanggar hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan, ya, dalam perkawinan tentunya. Ya. Dia sebagai istri, maka dia harus tahu apa haknya sebagai istri dan tahu pula apa kewajibannya sebagai istri. Kalau dia sebagai suami, maka dia tahu haknya sebagai suami dan tahu pula apa kewajibannya sebagai suami. Itu pentingnya mengetahui status perkawinan. Pentingnya mengetahui Pentingnya mengetahui peristiwa perkawinan. Yang ketiga, perceraian. Perceraian juga itu merupakan suatu peristiwa hukum. Karena perceraian itu diatur oleh hukum. Ya. Diatur oleh hukum dan memang muatan-muatannya telah ditentukan, rambu-rambunya telah ditentukan oleh hukum. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ya. Di situ diatur, ya, perceraian. Apa pentingnya mengetahui perceraian? Untuk mengetahui statusnya orang. Status janda atau duda. Jadi kalau misalnya tasbir Hasim, ya lihat perempuan, cari dulu statusnya. Kalau dia sudah pernah kawin, cari dulu apa sudah cerai atau belum, supaya bisa maju terus. Jangan-jangan belum cerai, ya fatal kalau belum cerai. Kalau belum cerai lantas tasbir ini maju terus, sudah terlanjur terlanjur suka, ya susah nanti mundurnya. Nah, pentingnya itu mengetahui statusnya seseorang, ya. Pentingnya mengetahui peristiwa hukum
untuk mengetahui status seseorang maupun status diri kita sendiri. Jadi perceraian itu menemukan status ya janda atau duda. Ya. Kalau status janda atau duda berarti dia sudah bebas dari tali perkawinan. Jadi sudah boleh lagi melangsungkan perkawinan. Cuma hati-hati. Kalau janda, tanya dulu sudah berapa lama dia janda. Ya. Kalau baru 1 bulan jadi janda, jangan dulu dikawini, belum boleh. Karena pada janda itu berlaku masa iddah, ya. Diatur dalam kompilasi hukum Islam. Ya. Bagi perempuan. Ya. Kalau ada janda, lihat dulu jandanya. Dia janda ditinggal mati suami atau janda ditinggal hidup suami. Ya. Kalau jandanya suaminya masih hidup, mantan suami masih hidup, berarti lihat ya. Itu lebih panjang lagi masa iddahnya. Atau lihat jandanya apa dia mengandung apa tidak. Kalau mengandung tunggu sampai anaknya lahir. Ya baru boleh dikawini. Itu ya. Jadi perlunya itu seperti itu untuk mengetahui peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum berikutnya adalah kematian. Kematian itu untuk menentukan status seseorang sebagai ahli waris. Jadi kalau ada yang mati, ya maka orang yang ditinggalkan itu namanya ahli waris, yang mati namanya pewaris. Ya. Kalau ya jadi dia kematian ini, peristiwa kematian ini itu meninggalkan 2 status. Pertama status ahli waris, yang kedua status janda atau duda. Kalau yang mati adalah seorang istri, maka suaminya itu menjadi duda sekaligus ahli waris. Anaknya juga menjadi ahli waris, ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah penggantian nama. Jadi penggantian nama ini yaitu juga merupakan suatu peristiwa hukum karena sudah diatur oleh hukum, ya. Diatur di dalam ya undang-undang tentang catatan sipil, ya. Sekarang undang-undang terbaru tentang catatan sipil undang nomor berapa? Halo? Ya, Pak. Undang-undang yang tentang pencatatan sipil tahun berapa tuh? Nomor berapa tahun berapa? Halo, ada yang ingat? Nggak ada ya? Ya. Apa tugas ya? Saya kasih tugas ya. Ya jangan dulu lah karena saya belum sempat ke Tagatada. Jadi itu pentingnya ya, pentingnya untuk mengetahui peristiwa perubahan nama. Jadi pentingnya sini adalah untuk mengetahui status, ya, statusnya di dalam untuk mengetahui status seseorang tentang identitas. Ya, kalau berubah nama identitasnya, ya. Namanya. Jadi berpenting sekali, ya. Kalau kita contohnya begini. Kalau ada orang berubah nama, awal namanya Basuk, kemudian menjadi Hairul, itu sangat penting sekali dalam kasus perdata tertentu penting. Misalnya kalau mengirim surat gugatan. Ya, yang tadi yang ganti nama ini digugat oleh lawannya, lawan perjanjiannya. Kalau lawan janjinya masih menggunakan nama lama, maka gugatannya ditolak. Bukan tolak ya, gugatannya tidak dapat diterima. Kenapa? Karena NO, ya, kabur gugatannya. Tidak ada nama seperti itu di sini, ya, sehingga kabur. Itu pentingnya. Jadi untuk mengetahui status seseorang dalam hal-hal keperdataan tertentu, ya. Apakah dia status sebagai tergugat, apakah dia penggugat? Ya, kalau dia digugat berarti dia tergugat. Nah, kalau namanya sudah berubah, ya maka gugatan itu tidak akan sampai. Waalaikumsalam. Tunggu Maya sebentar. Saya pinjam sebentar ruangannya dulu. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Iya, Pak. Ada pertanyaan?
Ya karena sudah bunyi, sudah bersuara masjidnya ini. Hari ini sekian ya. Sampai jumpa pada minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan saya ada waktu lagi ya. Silakan Hera, isi daftar isi atau centang nama temannya di daftar hadir ya. Ya Pak. Ya tunggu saya dulu si akad dulu si akad. Tunggu ya.